Tafsir Al-Muallim. Terjemah bahasa Indonesia menggunakan huruf Arabikon. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita, insyaallah melanjutkan surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Kita awali dengan bacaan ta'awud atau isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Untuk tahsinut tilawah atau tahsinut qiraah, inna, sekali lagi bacaan nun tasydid dilatih, berhenti dua ketukan. Inna, jangan innalladzina, tapi inna. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika. Ulaika di situ panjangnya minimal 5 ketukan karena mad wajib muttasil, yaitu huruf mad ketemu hamzah di dalam satu kalimat. Ulaika hum khairul bariyah. Lanjut, pelajaran berikutnya yaitu tentang tahsinut terjemah, memperbaiki tata cara menerjemahkan Al-Qur'anul Karim. Perhatikan mana yang disambung, mana yang diputus. Innalladzina, inna dan alladzina tidak boleh diputus karena inna harfun musyabbahun bil fi'li, harf yang diserupakan dengan fi'il. Amalnya tangsibul isma wa tarfa'ul khabara, yaitu menasubkan pada isim dan merofakkan pada khobar. Maka kita terjemahkan innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang. Inna itu harfu taukid, bermakna sesungguhnya. Alladzina, orang-orang yang. Alladzina adalah ismun mausulun, isim mausul mabniun alal fathi fi mahalli nasbin, menjadi isimnya inna. Kemudian amanu, amanu adalah fi'lun mudhari'un. Dia fi'il mudhari' berarti ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah wawu, jelas itu wawu nampak. Alifnya litafrik atau alif fariqah. Kemudian kedudukannya fi'il dan fa'il tidak punya mahal karena menjadi silatul mausulnya alladzina. Dhamir aidnya yaitu wawu. Ingat, setiap ada isim mausul itu pasti butuh dua hal. Butuh dua hal. Yang pertama butuh dhamir aid, dhamir yang kembali pada isim mausul, dan butuh silatul mausul. Amanu, telah beriman oleh mereka alladzina. Maka marji'ud dhamir, tempat kembalinya dhamir amanu di situ oleh mereka alladzina. Kemudian wa 'amilus solihati, wa 'amilu, wawunya atuf kepada amanu. Kemudian amilunya ma'tuf pada amanu. Sama-sama fi'il madhi. Wa 'amilu, dan telah beramal oleh mereka alladzina. Fa'ilnya mana? Wawu, sama. Alifnya litafrik atau fariqah. Wa 'amilu, dan telah beramal oleh mereka alladzina. Kemudian lafadz as-solihati, menurut sebagian ulama ahli tafsir, kedudukan i'rabnya menjadi na'at. Menjadi na'at dari man'ut yang dibuang. Ada man'ut yang dibuang, aslinya wa 'amilu al-a'mala, wa 'amilu al-a'mala as-solihati. Tapi juga ada yang menge'rab langsung menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih pada beberapa amal yang soleh. Pada beberapa amal yang soleh. Nah, ini kalau ada makna amal berarti wa'amilu al-a'mala as-solihati. Dan telah beramal oleh mereka alladzina al-a'mala pada beberapa amal as-solihati yang baik. As-solihati yang baik atau yang solihah boleh. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Ulaika, kedudukan kalimatnya menjadi mubtada. Ulaika adalah ismul isyarati, isim isyarah. Maka kita artikan ulaika bermula mereka. Mereka siapa? Kembalinya kepada alladzina. Ulaika bermula mereka alladzina. Hum menurut ulama ahli tafsir sebagiannya, min ba'dil ulama, sebagian ulama mengatakan ini adalah dhamiru faslin, dhamir pemisah di antara mubtada dan khobar, tidak punya mahal
Kalau dia menjadi dhamir faslin maka diartikan hum, mereka ulaik, begitu aja. Ulaika bermula mereka, alladzina hum, mereka ulaik. Khairul bariyati menjadi khabarnya ulaika. Khairul bariyati yaitu sebaik-baik ciptaan atau makhluk, yaitu sebaik-baik ciptaan atau makhluk. Ini kalau humnya menjadi dhamir faslin. Kalau dhamir humnya ini menjadi mubtada kembali, khairul bariyahnya menjadi khabarnya hum, maka khabarnya ulaika berupa khabar jumlah, yaitu hum mubtada dan khairul bariyati khabar. Jika hum diartikan atau kedudukannya menjadi mubtada lagi, maka cara mengartikannya begini. Ulaika bermula mereka, alladzina hum yaitu bermula mereka, yaitu bermula mereka, ada yaitu ada bermula. Hum yaitu bermula mereka, ulaika khairul bariyati yaitu sebaik-baik ciptaan. Kalau untuk makna khairul bariyati sama, karena sama-sama jadi khobar. Untuk pelajaran berikutnya yaitu kita akan murojaah atau mengulang dari ayat yang ke-6 kemudian lanjut ayat yang ke-7. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Di sini ada dua lafaz yang hampir sama, yaitu syarrul bariyah dan khairul bariyah. Kalau syarrul bariyah seburuk-buruknya makhluk atau ciptaan, kalau khairul bariyah sebaik-baiknya makhluk atau ciptaan. Perhatikan, untuk lafaz syarrun dan khairun dua-duanya adalah sigotnya isim masdar, sigot isim masdar, tetapi diberlakukan, diamalkan untuk ismu tafdil yang diidhofahkan sehingga diartikan syarrul bariyati seburuk-buruknya ciptaan, khairul bariyati sebaik-baiknya ciptaan. Kemudian lafaz al-bariyah ismu jam'in bi ma'nal khalqi, yaitu isim jamak. Bentuknya mufrad tapi maknanya jamak, seperti qaumun begitu ya, qaumun. Kemudian nisaun, nisaun itu banyak wanita, bisa dijamakkan lagi. Kalau qaumun menjadi aqwam, nisaun menjadi niswah. Ismu jam'in bimanal khalqi maknanya makhluk, ciptaan. Mustaqun minal bari wa huwa turab, dari turab, tanah atau debu. Wa wazul bariyati fa'ilatun, wazannya lafaz al bariyah fa'ilah bimakna maf'ulatin, tapi maknanya maf'ul, diciptakan. Wa yajuzu ayyakuna al-bariyatu mukhaffafan minal mahmuzi, dan boleh juga lafaz bariyah itu ditakfif tanpa ada tasydid, minal mahmuzi dari yang berhamzah. Wa asluhu al-bari'atu, bari'ah pakai hamzah. Min barallahu al-khalqa ay ibtadahu, dari lafaz bara'ah, telah melepaskan atau membebaskan Allah al-khalqa pada makhluk, ay ibtadahu artinya mengawali penciptaan makhluk. Wa jam'ul bariyati al-bariyatu, jamaknya lafaz bariyah yaitu al-bariyat, jamak muannas salim ditambah alif sama ta mabsutah, al-bariyatu. Jam'ul bariyati al-bariyatu wal baraya, dan jamak taksirnya baraya. Seperti di dalam pujian istighfar itu kan, astaghfirullah rabbal baraya, ya kan? Tuhannya makhluk atau ciptaan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoyah. Demikian penjelasan singkat surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Semoga menambah manfaat dan barokah kepada kita semua fid dini wa dunyal akhirah. Amin Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.